Selamat berjumpa teman-teman sekalian di seluruh Indonesia. Kembali saya Ikoma Arina hadir di depan Anda. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara mengatasi gangguan akibat pembesaran kelenjar prostat. Ini adalah request dari teman-teman yang meminta saya untuk memberikan contoh, memberikan petunjuk bagaimana cara penanganan gangguan akibat pembesaran prostat dengan teknik pijat akupresur. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian yang belum subscribe, ayo kita subscribe dulu videonya, channel saya. Kalau video ini menarik, silakan di like dan dibagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Kita akan membahasnya berikut ini. Ya teman-teman sekalian, saya lanjutkan pembahasan tentang pembesaran kelenjar prostat. Mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu adalah salah satu organ seks atau alat kelamin pria yang letaknya berdekatan sekali dengan pangkal kandung kemih atau buli-buli, dan dia posisinya berada di antara uretra atau saluran kencing. Fungsi daripada kelenjar prostat ini adalah untuk memproduksi air mani. Air mani itu adalah cairan yang seperti lengket-lengket, dan itu akan melindungi sperma. Ya, kalau terjadi ejakulasi, air mani itu akan bersama sperma keluar melalui uretra, lalu masuk ke dalam kandungan wanita, sehingga sperma itu dapat bertahan hidup selama berjam-jam. Ya, jadi cairan mani itulah yang melindungi sperma, dan cairan mani itu dihasilkan oleh kelenjar prostat. Nah, teman-teman sekalian, apabila kelenjar prostat itu mengalami pembesaran oleh karena sebab apapun, maka kelenjar prostat itu akan menjepit atau menekan pangkal daripada buli-buli, tempat muara daripada uretra. Jadi antara uretra saluran kencing dengan buli-buli itu terjepit oleh besarnya kelenjar prostat, sehingga pada tekanan tertentu, teman-teman sekalian, kalau kita banyak menahan air kencing di dalam buli-buli, lalu kita kencing, kalau masih banyak itu air kencing di dalam buli-buli itu, tekanan itu masih kuat, ya. Bahkan dengan tambah kontraksi otot perut, kita bisa memperkencang keluarnya air kencing. Akan tetapi kalau itu dijepit oleh kelenjar prostat, ketika air kencingnya sudah mulai sedikit di akhir-akhir kencing, maka air kencing itu tidak mampu menembus uretra yang dijepit oleh kelenjar prostat. Nanti manifestasinya adalah penderita daripada pembesaran kelenjar prostat itu di akhir-akhir kencingnya itu tidak puas. Jadi kencingnya masih ada di buli-buli, tapi dia sudah tidak bisa keluar. Nah, itu namanya kencing tidak puas. Nah, kalau itu terjadi berlama-lama, maka air kencing yang mengendap itu
air kencing yang mengendap itu akan bisa menyebabkan pengendapan zat-zat terlarut seperti kapur ya. Kapur-kapur di dalam urin atau kalsium menyebabkan terjadinya kencing batu. Dan terus terang kalau saya lihat, saya sih belum pernah mengalaminya. Kalau saya lihat bapak-bapak yang mengalami pembesaran kelenjar prostat itu sangat tidak nyaman kelihatannya. Karena apa? Karena kencingnya tidak bisa keluar. Bahkan kalau terjadi penyempitan uretra total karena tekanan daripada prostat itu, kencing sama sekali tidak bisa keluar. Akhirnya dia membutuhkan bantuan medis, dipasangi kateter. Dan kalau dipasangi kateter itu, bapak-bapak khususnya ini sangat tidak nyaman rasa. Kelihatannya ya, saya belum pernah kan. Saya sering pasang kateter sama penderita yang tidak bisa kencing. Aduh, membayangkan masuknya itu selang ke dalam uretra, lalu betapa sakitnya kan. Nah, tapi selang itu dikasihkan jelly. Tetap juga, saya kira tetap juga sakit sekali ya teman-teman sekalian. Nah, itulah manifestasi daripada pembesaran kelenjar prostat. Nah, saya tidak menakut-nakutin kalau itu tidak ditangani segera oleh dokter atau diperbaikilah gitu loh. Apakah dioperasi kah, apakah diberikan obat apa oleh dokter, maka lama-kelamaan air kencing yang tidak lancar itu bisa mengandung bibit penyakit ya, bisa jadi bakteri, bisa jadi infeksi, atau malah balik ke ureter dan ke ginjal, menimbulkan masalah ginjal. Untuk bapak-bapak yang mengalami ini secara kronis, saya sudah pernah melihat komplikasinya adalah penyakit gagal ginjal. Nah, teman-teman sekalian, cukup menakutkan ya. Makanya jangan sampai kena penyakit pembesaran kelenjar prostat. Nah, walaupun ini belum dapat diketahui dengan pasti apa penyebab pastinya, tapi para ahli telah mencurigai itu artinya telah menduga bahwa faktor-faktor risiko ini bisa mendukung atau menunjang terjadinya pembesaran kelenjar prostat. Oke, saya jelaskan nanti setelah yang berikut ini. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pembesaran kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu tadi sudah saya jelaskan bahwa berfungsi untuk membentuk cairan mani. Ya. Mari kita berlogika, walaupun ini tidak pasti, belum pasti ini penyebabnya ya. Kalau seandainya saja Anda melakukan hubungan badan yang menyebabkan Anda harus ejakulasi berkali-kali. Ini anak-anak muda yang lagi naik daun kekuatannya. Ada yang pernah bilang bahwa dalam sehari bisa sampai 3 sampai 5 kali. Semalam katanya bisa sampai 5 kali. Ah, benar apa enggak sih? Tapi kalau itu benar, berarti 5 kali ejakulasi. Dan kalau ejakulasi berarti kan keluar air mani. Berarti kelenjar prostat itu kerja keras ya untuk melayani permintaan yang punya kelenjar prostat ini supaya ada air mani. Bahkan katanya ada yang mengatakan tidak ada keluar air mani. Tentu saja tidak ada. Kalau bayangkan kalau 3 sampai 5 kali semalam, ya kan? Nah, kalaupun ada, itu berarti kelenjar prostat itu kerja keras. Nah,
logikanya teman-teman sekalian, kelenjar itu kalau bekerja keras itu akan membesar. Seperti halnya kalau kita luka di tangan, ada infeksi, kelenjar getah bening ini bekerja keras untuk membentuk sel darah putih untuk melawan infeksi itu. Sehingga kadang-kadang Anda rasakan kalau ada infeksi di tangan, kelenjar getah bening di sini membengkak, atau infeksi di kaki, kelenjar getah bening di lipat paha membengkak. Nah, itu logika ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kalau orang yang sering bersetubuh itu cenderung kena pembesaran kelenjar prostat. Tapi logikanya seperti itu. Atau teman-teman sekalian, sebelum Anda menikah, mungkin Anda belum punya pasangan, Anda sering masturbasi ya. Masturbasi itu juga akhirnya kan ejakulasi, mengeluarkan air mani. Kalau masturbasinya sampai 5 kali sehari, berarti dia harus kerja keras mengeluarkan air mani. Nah, itu salah satu faktor risiko yang dicurigai ya, yang dicurigai. Tapi kalau saya lihat pasien-pasien yang pembesaran kelenjar prostat itu, kalau saya tanya-tanya atau saya retro, istilahnya tanya-tanya ke belakang, ternyata wah banyak sekali anaknya, dulu banyak pacarnya dan sebagainya. Tapi itu cuma bermain ya teman-teman ya. Itu belum ada satu teori pasti ya. Oke, tapi pembesaran kelenjar prostat itu bisa juga disebabkan oleh karena tumor jinak pada kelenjar. Tumornya itu saya tidak tahu. Saya belum pernah baca apa kira-kira penyebab pastinya. Yang jelas sel kelenjarnya membesar sehingga menekan uretra. Ada juga kanker prostat. Nah, kanker prostat ini yang lagi top sekarang. Secara epidemiologi kanker prostat ini relatif meningkat ya. Saya hanya menduga mungkin hanya karena kita kekurangan konsumsi makanan-makanan alami ya, karena kan kita seringkali mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak natural ya, terlalu banyak diintervensi makanannya, dikasih saat inilah, saat itulah, supaya enak lah, supaya asin lah dan sebagainya, dan itu semuanya akan bermuara kepada sel-sel tubuh kita. Oke, itulah teman-teman sekalian yang mungkin beberapa dugaan yang mungkin menyebabkan kelenjar prostat itu membesar. Tapi akan lebih baik kalau kita menemukan solusinya. Kalau Anda seorang yang boleh saya katakanlah misalnya hiperseks gitu ya, untuk melindungi organ reproduksi Anda, saya punya solusinya dengan pijat akupressure. Mencegah itu lebih baik ya. Bahkan beberapa pasien yang mengalami gangguan prostat, gangguan kencing akibat kelenjar prostatnya membesar, sudah saya bantu, saya pijat pada titik prostatnya, hasilnya sangat bagus. Jadi yang tadinya sering terkencing-kencing dalam perjalanan, dia sering kencing sampai 5-6 kali, setelah dipijat dia aman, tidak pernah kencing di perjalanannya. Itu saya bantu dengan pijat akupressure. Baiklah, kita tunjukkan titik pijat mana yang ditekan untuk membantu mengatasi gangguan pengeluaran kencing akibat pembesaran kelenjar prostat. Ya, teman-teman sekalian, saya akan membantu teman-teman yang mengalami pembesaran kelenjar prostat atau yang belum, berarti kita semua ya. Bagaimana mencegah atau bagaimana mengatasi kesulitan kencing karena pembesaran kelenjar prostat. Mari kita lihat lebih mendekat ini. Oke.
Baik teman-teman, kelenjar prostat itu ada di meridian 1 ya. Meridian 1 kalau kita bagi di sini ya, ini pas di sini. Jadi kalau di sini meridian 1 ada di sini. Nah, kalau prostat itu berada di wilayah pinggul ya, di sini. Di wilayah panggul ya. Oke. Nah, saya tunjukkan kalau orang bermasalah dengan buang air kecil, kalau tidak lancar buang air kecil itu melibatkan beberapa organ. Pertama, penis ya. Penis tentu akan terasa sakit ya. Ini penis. Nah, jadi kita pijat di sini, mungkin saja akan terjadi iritasi pada penisnya, mungkin ada infeksi karena air kencingnya tidak lancar, terganggu. Ini pijat wilayah penis ini ya. Nah, bagi teman-teman yang belum kena kelenjar prostat, rajin-rajinlah memijat ini. Bukan hanya mencegah pembesaran kelenjar prostat, ini juga akan meningkatkan kapasitas seksual Anda. Kalau Anda mengalami ejakulasi dini atau impotensinya terjadi, itu maksudnya kekurangan kejantanan. Nah, di sini ya. Nah, kemudian untuk kelenjar prostat di sini ya. Ini kelenjar prostat, ini bagian dalam sini. Ini. Ya. Kalau ada orang mengalami kelenjar prostat, pembengkakan atau pembesaran ditekan di sini akan terasa sangat sakit. Lakukanlah pemijatan ini sebanyak 30-60 kali dalam satu kali sesi treatment ya, untuk titik kelenjar prostat. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kalau bermasalah dengan air kencing, pasti juga kemungkinan ada masalah dengan buli-buli atau kandung kemih. Ini kandung kemih ada di sini ya. Oke. Kalau Anda mengalami anyang-anyangan, tahu anyang-anyangan? Anyang-anyangan itu kencingnya pedis, sedikit-sedikit rasa panas ya. Itu juga bisa disebabkan karena kurang minum ya. Oke, ini buli-buli atau kelenjar bukan kelenjar, kandung kemih ya. Oke. Terus kalau pembesaran prostatnya sudah cukup lama, pasti akan berefek pada buli-buli, juga akan berefek pada ureter. Ureter ke sini dia. Terus kalau dia sudah menjadi komplikasi berat, ini akan bermasalah dengan ginjal. Ini ginjal. Nah, pijat juga di sini ya. Ini titik ginjal, ini titik ureter ke sini. Ureter ke sini menuju ke buli-buli sini. Buli-buli itu kandung kemih teman-teman ya. Nah, dari buli-buli itu keluar air kencingnya melalui penis di sini ya. Sini ya. Oke. Kemudian masalah utamanya adalah prostat sini. Oke. Nah, di sebelah sini kita lihat lagi dari sebelah sana ya. Itu pasti akan juga ada masalah dengan testis ya. Biasanya orang kalau bermasalah dengan buang air kecil, testis pun juga ikut menjadi korban ya. Ini bagi seorang laki-laki ini adalah testis ya. Di sini titik pijat refleksinya, pijat akupresurnya untuk testis. Jadi kita bantu juga pijat ini supaya testis kita sehat. Anda tahu testis itu berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron ya. Nah, kalau terjadi masalah dengan uretra, biasanya juga nyerinya di refer atau dirujuk ke testis juga. Oke, terus di sebelah sini juga ada titik akupresur daripada prostat. Ini bagian luarnya ya. Ini. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya pembesaran kelenjar prostat itu sudah ada infeksi, maka kita perlu menekan titik kelenjar getah bening yang ada di sini ya. Ini ya. Kita tekan ini. Kalau ada infeksi, biasanya infeksi saluran kencing ya, bisa karena infeksi alat kelamin, mungkin kena kencing nanah atau GO, atau kena sipilis, atau bahkan kena HIV/AIDS. Ini akan sangat bermakna, akan berfungsi untuk memperbaiki fungsi kelenjar getah bening supaya kelenjar getah bening itu berfungsi secara optimal. Oke, teman-teman sekalian. Jadi perlu diingat,
bahwa setiap titik itu dipijat 30-60 kali dalam satu sesi. Ya, kalau itu Anda lakukan sesinya pagi, maka seluruh titik itu yang bermasalah dipijat 30-60 kali. Pijat akupresur ini bisa diulangi 2 kali sehari ya. Oke teman-teman, kalau Anda sudah melakukan terapi ini, kita tinggal ya istilahnya berharap ya, berdoa semoga terapi ini bisa membantu meringankan keluhan penyakit Anda. Tapi ingat juga ya teman-teman sekalian ya, faktor resikonya ya. Untuk masalah kelenjar prostat ini, faktor resikonya adalah akibat dari adanya kelebihan fungsi kelenjar prostat atau terpaksanya kelenjar prostat untuk membentuk air mani. Oleh karena itu akan lebih baik kalau abstensia dulu, maksudnya tidak dulu berhubungan kelamin. Dan jangan lupa kalau sudah berfungsi kencingnya keluar dengan bagus, minumlah air yang bagus untuk membersihkan saluran kencing Anda secepatnya. Terima kasih teman-teman sekalian. Apa yang saya jelaskan ini tidaklah sesuatu yang pasti ya. Kalau Anda masih mengalami masalah, silakan berkonsultasi kepada dokter ahlinya. Saya hanya membantu, semoga dapat meringankan keluhan penyakit Anda, yaitu gangguan kencing akibat pembesaran kelenjar prostat. Baiklah, apabila ada kekurangan mohon dilengkapi. Apabila ada yang ingin dibahas, silakan tulis di komentar atau hubungi saya langsung di nomor WA saya. Terima kasih. Wassalam.